Bapa kami yang di surga, dengan sukacita kembali siang hari ini kami mau membaca Alkitab firman Tuhan. Urapi kami ya Bapa kembali dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk firman-Mu dapat selalu kami renungkan dan jadi kekuatan bagi kami, menerangi setiap langkah-langkah kami. Biar kami menjadi pelita bagi dunia ini, menerangi seluruh dunia ini dengan firman-Mu, supaya semua orang dapat mengenal kebenaran, kasih yang sejati dari Engkau, sebagai penyelamat dunia ini dari kehancuran, kegelapan, dan membawa orang kepada kehidupan yang baru bersama Kristus Yesus sebagai Raja damai dan Raja kekal bagi kerajaan Allah yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami sambut pembacaan Alkitab siang hari ini dengan sukacita dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab siang hari ini terambil dari kitab Titus. Surat Paulus kepada Titus, Titus 1 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-16. Dan Titus 1 ayat 1 hingga dengan ayat yang keempat dan perikop salam yang berbunyi demikian. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam pada kita dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Kemudian Titus 1 ayat 5 hingga dengan ayat yang ke-16 dengan perikop baru. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat yang berbunyi demikian. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang punyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab seorang pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum surat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang yang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkannya tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Sampai di sini pembacaan kitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, melakukannya dalam hidupnya, memahami dan mengertinya, supaya tetap berjalan di dalam firman, menjauhi semua larangan-larangan Tuhan, untuk hidup sesuai dengan perintahnya, hidup kudus dan tetap setia bertobat setiap hari, setiap detik untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Karena Tuhan itu kudus dan suci mulia, patutlah kita untuk menjadi anak-anaknya harus kudus juga. Karena itu bersihkan diri dari setiap perbuatan jahat kita dan melekat dan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang menguatkan kami
untuk belajar dari semua apa yang kami dengar dan baca. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya siang hari ini, dan kita semua yang mendapat berkat dari Allah Bapa, supaya kita juga setia. Haleluya. Amin. Selamat siang, God bless you.